ya. Ini jelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial tambahan pada masyarakat. Bantuan ini merupakan bentuk pengalihan subsidi selama ini yang mencapai 24 triliun rupiah. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat membuat pemerintah menyiapkan sejumlah skema pemberian bantuan bagi masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan subsidi upah, serta melalui dana alokasi umum. Usai mengikuti rapat bersama Presiden di Istana Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bantuan sosial ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat akibat pengaruh global. Namun saat disinggung terkait berapa kenaikan harga BBM subsidi, Menteri Keuangan tidak menjawab. Dengan menerbitkan juknisnya, anggaran yang kita sediakan sebesar 9,6 triliun rupiah. Kemudian Bapak Presiden juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera menggunakan anggaran APBD-nya dari dana yang ditransfer dari APBN. Selama ini kan setiap bulan kita mengirimkan dana alokasi umum dan BDH. Selain Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial juga akan membagikan bantuan pada 20 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai total 12 triliun rupiah. Kita akan berikan bantuan, tadi kan 4 kali 150.000 ya. Tapi akan kami bagi 2 kali penyerahannya. Jadi itu di luar bansos rutin. Rencananya bantuan pengalihan subsidi BBM tersebut akan cair pada minggu ini. Pembagian bantuan dilakukan sebanyak 2 kali di awal bulan September 2022. Tim Liputan melaporkan. Ya, tentunya kita harapkan pembagian bantuan sosial dari pemerintah ini tepat sasaran dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, Ustaz, ini kan satu hal yang menjadi permasalahan dalam subsidi BBM nih khususnya, di mana pemerintah mengatakan bahwa sebagian penikmat subsidi BBM justru dari kalangan mampu, karena kan mungkin mereka memiliki kendaraan, berarti mereka mampu untuk membeli sesuatu barang yang bernilai gitu, Ustaz. Bagaimana nih Ustaz melihatnya? Ya, kalau kita lihat sejarah pemerintahan Islam ya dari zaman Rasul SAW, termasuk zaman Khulafa Rasyidin atau setelah itu kita lihat memang pemimpin-pemimpin umat saat itu juga melakukan ya subsidi harga khusus umpamanya kepada kelompok masyarakat tertentu. Jadi memang titiknya atau poinnya itu bantuan kepada kelompok masyarakat yang dianggap kurang mampu. Bukan subsidi atau pemberian secara rata semua warga, semua orang menerima tanpa melihat kondisi ekonominya gitu. Yang sering atau yang bisa kita baca dari sejarah pemerintahan Islam itu semacam itu. Jadi hampir semua pemerintahan melakukan subsidi, tetapi memang diarahkan kepada kelompok yang betul-betul kurang mampu. Ada dulu melalui banyak cara lah, diantaranya Rasul SAW sendiri pada awal masa hijrah dari Mekah ke Madinah itu pernah membagi-bagi harta rampasan perang, kekayaan yang beliau peroleh dari akibat perang itu hanya kepada kelompok muhajirin. Yaitu orang-orang yang yang pendatang dari Mekah ke Madinah. Orang Ansor nggak diberi. Kenapa? Ya bukan fanatisme agama kelompok di sini, bukan Rasul mentang-mentang dari Mekah lalu membagi harta itu hanya kepada orang Mekah, tapi kebetulan orang-orang muhajirin yang pindah ke Mekah ke Madinah itu kondisinya belum sebaik orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Nah, orang Madinah kan sudah relatif lebih settle lah istilahnya gitu, sudah mapan hidupnya. Orang yang dari Mekah kan datang tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya usaha. Nah, itulah yang kemudian menjadi perhatian Rasul SAW, sehingga ketika ada harta rampasan perang di mana beliau punya hak untuk mendistribusikan itu, beliau lebih mengalokasikannya kepada masyarakat yang berasal dari Mekah tadi, bukan karena mereka dari Mekahnya, tapi karena mereka adalah kelompok yang saat itu belum mampu. Nah, jadi dalam hal ini ketika pemerintah umpamanya memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat kurang mampu, entah apapun itu bentuknya, bantuan tunai kah atau apa, itu menurut saya kalau dilihat dari sudut pandang tadi itu sudah merupakan langkah yang tepat gitu. Sebab kalau dengan harga BBM yang umum
di mana masyarakat miskin, masyarakat kaya sama saja membeli dengan harga yang sama, itu bisa dikatakan kurang fair, kurang adil, karena itu tadi ada orang kaya menikmati harga BBM yang sebetulnya harganya sudah dipatok untuk orang kurang mampu, tapi justru yang memanfaatkan adalah pihak kaya. Saya kira gitu Kak Sheila ya, kalau melihat sejarahnya ada benarnya, ada baiknya, bahkan bagus ya memberikan subsidi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu. Entah itu bentuknya tunai atau itu soal teknis lah kalau soal bentuk bantuan itu, Kak Sheila. Ya, Ustaz, ini kan mungkin tidak bisa dipungkiri ya, rencana kenaikan BBM ini menuai pro kontra, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, pemerintah memang dalam keadaan sulit seperti ini mengingatkan subsidi yang diberikan ini cukup besar. Bagaimana kemudian sikap kita seharusnya lebih bijaksana gitu, Ustaz, sebagai rakyat menghadapi kasus ini? Tentu kalau rakyat biasa, masyarakat biasa kan tidak bisa punya banyak pilihan ya, kecuali mungkin ketika betul-betul naik nanti itu ya, mengatur ulang keuangannya gitu ya, umpamanya lebih menghemat, umpamanya ya, ketika selama ini kita ada 2 kendaraan, ada sepeda motor, ada mobil umpamanya. Mobil bisa untuk 4 orang keluarga, ya jangan 2 kendaraan itu dipakai sekaligus, itu pakailah mobil untuk tujuan bersama-sama, atau ketika jaraknya lebih dekat daripada menggunakan mobil, gunakanlah sepeda motor. Itu juga kan trik ya, cara-cara supaya pengeluaran kita untuk BBM ini bisa lebih terkontrol gitu. Jangan kemudian sudah tahu naik, sementara pendapatan kita tidak naik, kita menggunakan kendaraan masih seperti pola sebelumnya gitu, sesuka kita. Akhirnya akan terasa pada akhir bulan itu, kok pengeluaran BBM saya kok tinggi sekali gitu. Itu salah satunya. Tapi kalau kita masyarakat yang bukan masyarakat awam, bukan masyarakat biasa, tapi kita anggota masyarakat umpamanya punya hubungan kepada pengambil kebijakan, yang entah itu kepada DPR, DPRD, pemerintah pusat dan seterusnya, ya mari kita berikan masukan-masukan yang terbaik. Lagi-lagi pertimbangannya bukan politis loh, sebab kadang-kadang isu BBM ini sudah tidak karuan gitu, kadang-kadang dibawa-bawa ke isu politik, yang seharusnya ini benar-benar demi untuk kesejahteraan rakyat atau orang banyak, itu dialihkan pembicaraannya, katakanlah digoreng gitu, dengan isu-isu politik yang akhirnya hanya menjadi pembicaraan yang tidak pernah ada habisnya di media-media. Masyarakat menjadi tetap tersiksa gitu loh dengan ketidakpastian. Nah, ketika kita punya kebijakan atau punya link, punya keterhubungan dengan pemangku kebijakan, ya seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin menyikapi ini semaksimal mungkin bisa untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan golongan kita, kelompok kita, partai kita, tetapi demi kepentingan orang banyak. Itu saya kira ya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa dan sebagai masyarakat yang mungkin punya hubungan keterkaitan dengan pemangku kebijakan. Itu Kak Sheila. Ya, baik Ustaz.